Firdawi Tias, NPM 719212769, dan pada kali ini saya akan menjelaskan materi perpajakan yang berjudul Cara Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap dan Karyawan Tidak Tetap. Nah, yang pertama kali saya akan jelaskan yaitu cara perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap. Dikutip dari situs DJP, karyawan tetap adalah karyawan yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur atau pegawai yang berstatus kontrak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Berikut ini adalah contoh-contoh perhitungan PPh 21 untuk karyawan atau pegawai tetap dengan memperhitungkan PTKP. Perhitungan yang dilakukan secara manual maupun perhitungan otomatis menggunakan aplikasi. Contoh cara penghitungan PPh pasal 21 secara manual. Yang pertama yaitu Sita Rianti adalah karyawati pada perusahaan PT Onyx Komunika dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Suami Sita merupakan pegawai negeri sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sita menerima gaji 6 juta per bulan. PT Onyx Komunika mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yaitu senilai 60.000 per bulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua atau JHT karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Sita membayar iuran atau JHT setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,3% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Sita juga menerima uang lembur atau overtime senilai 2 juta rupiah. Nah, berikut ini saya akan memberi gambar hasil perhitungannya. Ilustrasi dari gambar tersebut berlaku bagi wajib pajak yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sementara bagi wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP akan dikalikan 120% sehingga PPh pasal 21 bulan Juli menjadi Rp147.538 kali 120% sama dengan Rp177.046. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, tunjangan lainnya seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya, tunjangan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan atau tidak, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Iuran JKK ini berkisar antara 0,24% sampai 1,74% secara sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007. Di online pajak, tarif iuran JPP yang diterapkan adalah tarif JKK yang paling umum dipakai perusahaan, yaitu 0,24%.
Kemudian yang ketiga, ada biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya itu 500.000 per bulan atau 6 juta setahun. Nah, kemudian yang keempat itu ada jaminan atau iuran pensiun. Jaminan atau iuran pensiun ini ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya telah disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk oleh perusahaan. Jumlah persentase yang diterapkan di sini adalah 1%. Kemudian yang kelima ada penghasilan neto. Jika pegawai merupakan pegawai lama atau pegawai yang lebih dari 1 tahun, atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari tahun itu, maka penghasilan neto dikalikan 12 untuk memperoleh nilai penghasilan neto setahun. Namun, jika pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Mei, maka penghasilan neto setahun dikalikan 8. Pada contoh ini diasumsikan pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari. Dan yang keenam itu ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto agar diperoleh nilai penghasilan kena pajak yang akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib pajak. Pada contoh ini wajib pajak sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan anak. Namun karena suami wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP wajib pajak sita adalah PTKP untuk dirinya sendiri atau dalam kurung TK/1. Kemudian yang ketujuh, penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak harus dibulatkan ke bawah hingga nominal ribuan penuh atau 1 angka. Yang ketujuh itu ada penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini harus dibulatkan ke bawah hingga nominal ribuan penuh atau 3 angka di belakang adalah 0. Contohnya yaitu Rp56.901.200 menjadi Rp56.900.000. Nah, setelah cara penghitungan PPh 21 karyawan tetap, kemudian di sini saya akan menjelaskan cara perhitungan PPh 21 karyawan tidak tetap tidak berkesinambungan. Mengutip situs resmi DJP, pegawai tidak tetap tidak berkesinambungan adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh 21 atau PPh 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Berikut ini adalah cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan. Contohnya yaitu Ardi adalah pegawai tenaga lepas untuk desain grafis di PT Cahaya Kurnia dengan penghasilan Rp5 juta. Besarnya PPh 21 yang terutang adalah 5% dikali 50% dikali Rp5 juta sama dengan Rp125.000. Bila Aditya tidak memiliki NPWP, maka besarnya PPh pasal 21 yang terutang adalah 120% dikali 5% dikali 50% dikali 5 juta. Di hasilnya itu 150.000. Penjelasannya, karena Adi bukan pegawai tetap di PT Cahaya Kurnia, maka PKP yang dikenakan sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Hal ini sesuai dengan peraturan per 32 PJ per 2015 pasal 3 huruf C. Sedangkan tarif PPh pasal 21 untuk penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta rupiah adalah 5%. Nah, sekian penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.